Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor. Setelah sekian lama kita nggak pernah upload video lagi. Bincang aktor juga lama banget kita nggak upload, apalagi acting review ya. Kita akhirnya kembali dengan sebuah konten baru dengan judul Request. Request ini adalah sebuah konten di mana kami akan berandai-andai mengganti para cast di sebuah film. Penggantian ini bukan karena kualitas permainan mereka yang nggak oke ya, atau capaian mereka yang nggak memuaskan. Kami hanya ingin berandai-andai saja. Kalau seandainya para pemain di satu film kami ganti sesuai keinginan kami, terlepas dari segala pertimbangan pasar dan tetek bengek yang biasa ada di sebuah produksi film, bakal kayak gimana film ini ya? Film pertama yang akan kita request kali ini adalah Bumi Manusia. Kalian semua seharusnya sudah nonton. Kalau belum nonton film Bumi Manusia, silahkan ditonton. Kalian bisa mengaksesnya di Netflix. Nah, kalau seandainya bukan para cast yang sudah bermain di film Bumi Manusia itu, kira-kira siapa yang enaknya akan ngegantiin aktor-aktor tersebut? Dan kenapa? Sebelum itu mari kita sepakat dulu ya, kalau dalam request ini kondisi industri keaktoran kita sangat ideal. Kita sepakati bahwa kondisi keaktoran kita, kondisi industri keaktoran kita sangat ideal. Oke? Aktor bisa dapat waktu bulanan atau tahunan untuk menciptakan karakter dan mendapat dukungan dalam proses pencarian karakter, bukan yang kayak yang sekarang ya. Oke, mari kita mulai. Pertama, Iqbal Ramadan akan kita gantikan dengan Kevin Ardilova. Iqbal Ramadan yang bermain sebagai Minke memang punya capaian tersendiri ya. Tapi coba bayangkan kalau yang main Minke adalah Kevin Ardilova. Bakal kayak gimana kira-kira Minke ciptaan Kevin? Dan kenapa dia? Kami melihat aktor yang satu ini punya perkembangan kualitas yang cukup menarik. Setidaknya sejauh pandangan kami masih berada di jalur yang kami rasa tepat untuk perkembangan kualitas keaktoran. Sekali lagi, perkembangan kualitas keaktoran ya, bukan perkembangan karir. Misal di Guru-Guru Gokil, Kevin bermain cukup memuaskan dan memiliki capaian yang cukup. Tidak bisa dibilang banyak, tapi ada. Begitu juga dengan filmnya yang lain, di mana rata-rata punya capaian. Kami rasa kalau dia meningkatkan etos kerja keaktorannya, Minke ciptaan Kevin bisa jadi menarik. Mungkin bahkan lebih menarik daripada Minke ciptaan Iqbal. Menurutmu? Mawar Eva akan kita gantikan dengan Chelsea Islan. Coba bayangin, kalau Chelsea Islan jadi Annelies, kira-kira bakal kayak gimana ya? Chelsea, nggak kita pungkiri selalu punya capaian yang menarik pada hampir semua film yang ia mainkan. Permainan emosinya sering kuat dan berhasil, meski capaian fisiologisnya kadang kurang ya. Tapi ada beberapa film di mana ia mengubah cara bicara. Jadi kami rasa ketika Chelsea bermain sebagai Annelies, akan ada satu bagian dari Annelies yang sebelumnya luput diciptakan oleh Mawar Eva akan muncul pada ciptaan Chelsea Islan. Gimana menurutmu? Ina Febrianti akan kita gantikan dengan Adinia Wirasti. Nah, yang ini agak susah nih nyari penggantinya nih. Tapi namanya request, kami coba ingin bermain-main seliar mungkin. Ina Febrianti jelas punya capaian ya. Permainan emosinya cukup intens dan menarik. Tapi kalau digantikan dengan Adinia Wirasti, akan seperti apa bentuk Nyai Ontosoroh kira-kira? Adinia Wirasti punya kekuatan pada permainan emosi. Kita sering melihat ia berada di emosi yang kompleks. Hanya mungkin Adinia Wirasti harus mampu membuat karakter yang ia mainkan tidak terlalu cengeng atau terlalu mellow. Sementara untuk soal capaian fisiologis, kayaknya kalau Adinia menaikkan sedikit berat badannya beberapa kilo, lalu melatih aksen Jawanya sebaik mungkin, maka akan muncul bentuk Nyai Ontosoroh yang menarik. Giorgino Abraham akan kita gantikan dengan Yoga Pratama. Jujur saja, kami memang kecewa dengan permainan Giorgino Abraham di Bumi Manusia yang rasa-rasanya begitu artifisial. Tapi terlepas dari itu, ia tetap memiliki capaian yang harus diapresiasi. Cuma,
Kalau kami diberi kesempatan mengganti pemain, maka kami rasa tokoh Robert Mellema akan sangat menarik jika dimainkan oleh Yoga Pratama. Yoga ini kami rasa selalu punya capaian fisiologis, kedalaman emosi, dan pada hampir semua filmnya ia selalu berada pada peristiwa, tidak merencanakan lakunya. Ia selalu here and now kalau kata Stanislavski. Selain itu, kami rasa Yoga punya semacam keliaran interpretasi dalam penciptaannya. Dari Marlina, Mudik, dan banyak filmnya yang lain, kami melihat ia memiliki keberanian untuk sedikit nakal. Mungkin Robert Mellema akan kelihatan lebih menarik saat diinterpretasi ulang oleh Yoga. Menurutmu? Dan Wani Darmawan akan digantikan oleh Rukman Rosadi. Kenapa? Dua aktor ini sama-sama aktor dengan tingkat kreativitas tinggi. Kami sudah melihat ciptaan Wani Darmawan yang mengejutkan, suara Darsam terutama. Bahkan sampai detik ini kami masih sangat yakin bisa mengatakan kalau Darsam yang seharusnya masuk nominasi FFI tahun itu. Dengan ciptaan Wani Darmawan yang mengejutkan dan punya tingkat kreativitas tinggi itu, kira-kira kalau Rukman Rosadi bakal bikin Darsam kayak gimana ya? Kami tahu bagaimana Rukman Rosadi menari dalam tanda kutip dalam setiap ciptaannya. Ketika ia jadi Ki Slamet di Tunnel misalnya, ciptaannya cukup menarik. Saat di Pariban, capaian fisiologisnya juga oke. Saat di Love for Sale, sederhana, tapi tetap bisa kita lihat kompleksitas karakternya. Nah, kalau Rukman Rosadi bermain sebagai Darsam, kira-kira hasil ciptaannya bakal kayak gimana ya? Itu tadi recast kali ini. Kalau aktor-aktor itu diminta bermain sebagai tokoh tersebut, akan seperti apa hasilnya? Nah, di antara sekian pemain itu, mana yang paling kamu harapkan benar-benar terjadi di dunia nyata? Atau selain para pemain yang menggantikan itu, kamu mungkin punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar. Kira-kira kalau bukan para pemain itu, siapa yang seharusnya main jadi tokoh-tokoh di bumi manusia? Terima kasih, sampai ketemu di recast berikutnya. Viva Aktor!